Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Nabila Antika Pratiwi, Saya Naima Zahira Sofa. akan mempresentasikan tentang koefisien partisi yang berhubungan dengan farmasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Naima. Hubungan koefisien partisi dengan farmasi. Koefisien partisi dalam bidang farmasi merupakan suatu informasi yang sangat penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan kerja obat atau durasi kerja obat dan untuk mengetahui apakah obat akan bekerja secara aktif. Koefisien partisi juga dapat digunakan sebagai parameter yang dapat menghubungkan aktivitas biologis suatu obat dalam tubuh makhluk hidup dengan karakteristik fisika dan kimia obat itu sendiri. Dengan begitu, farmasi dapat memperkirakan bagaimana suatu obat dapat mendistribusikan dengan baik di dalam tubuh. Lanjutannya, penentuan koefisien partisi secara eksperimen dilakukan dengan cara pendistribusian senyawa dalam jumlah tertentu ke dalam sistem keseimbangan termodinamik antara dua pelarut yang berbeda kepolaran, yaitu pelarut N-oktanol dan air. Dalam pembuatan obat luar atau topikal, terdapat dua tahap kerja obat topikal agar dapat memberi efek, yaitu obat harus dapat lepas dari basis dan menuju ke permukaan kulit. Selanjutnya berpenetrasi melalui membran kulit untuk mencapai tempat tesis itu. Koefisien partisi juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan untuk meningkatkan fluks obat yang melewati membran kulit dan membran kulit dapat digunakan senyawa-senyawa peningkat penetrasi. Fluks obat yang melewati membran dipengaruhi koefisien difusi obat melewati struktum corneum. Konsentrasi efektif obat yang terlarut dalam pembawa koefisien partisi antara obat dan strum corneum dan tebal lapisan membran. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Dalam kimia fisik, suatu koefisien partisi yang disingkat P atau koefisien distribusi D adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase, yakni talarut pada kesetimbangan. Perbandingan ini merupakan ukuran perbedaan kelarutan senyawa dalam dua fase tersebut. Koefisien partisi umumnya mengacu pada perbandingan konsentrasi spesies senyawa tidak terionisasi, sedangkan koefisien distribusi mengacu pada perbandingan konsentrasi semua spesies senyawa terionisasi dan tidak terionisasi. Koefisien partisi dalam ilmu kimia dan farmasi. Dalam ilmu kimia dan farmasi, kedua fase tersebut biasanya merupakan pelarut. Umumnya, salah satu pelarutnya adalah air, sedangkan yang kedua adalah pelarut hidrofobik seperti 1-oktanol. Oleh karena itu, koefisien partisi mengukur seberapa hidrofilik atau cinta air, atau hidrofobik atau takut air, zat kimia tersebut. Koefisien partisi berguna untuk mengestimasi distribusi obat dalam tubuh. Obat hidrofobik dengan koefisien partisi oktanol atau air tinggi terutama didistribusikan ke daerah hidrofobik seperti selubung lipid dwilapis. Sebaliknya, obat hidrofilik koefisien partisi oktanol atau air rendah ditemukan terutama di daerah berair seperti serum darah. Definisi koefisien partisi. Ketika suatu senyawa atau zat terlarut ditambah ke dalam campuran pelarut yang paling tidak bercampur, zat terlarut tersebut mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua pelarut berdasarkan afinitasnya pada masing-masing fase. Senyawa polar misalnya gula, asam amino, atau obat-obat terion akan cenderung menyukai fase berair atau fase polar.
Sedangkan senyawa-senyawa nonpolar, misalnya obat-obat yang tidak terion, akan menyukai fase organik atau fase nonpolar. Senyawa yang ditambahkan mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua pelarut yang tidak bercampur berdasarkan hukum partisi, yang menyatakan bahwa senyawa tertentu pada suhu tertentu akan memisahkan dirinya sendiri di antara dua pelarut yang saling tidak tercampur pada perbandingan konsentrasi yang tetap. Perbandingan yang tetap ini dikenal dengan koefisien partisi senyawa tersebut dan dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. P sama dengan organik dibagi berair. P adalah koefisien partisi senyawa, organik adalah konsentrasi senyawa dalam fase organik atau fase minyak, dan berair adalah konsentrasi senyawa dalam fase udara. Koefisien bagian adalah perbandingan konsentrasi, jadi satuannya penghapusan dan P tidak memiliki satuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naima. Koefisien partisi dan log P. Koefisien partisi disingkat P didefinisikan sebagai perbandingan tertentu koefisien zat terlarut di antara kedua pelarut duifase cair, khususnya bagi zat pelarut yang tidak terionisasi, dan logaritma dari perbandingan tersebut karena merupakan log P. Bila salah satu pelarut adalah air dan yang lain adalah pelarut nonpolar, maka nilai log P tersebut adalah ukuran lipofilitas atau hidrofobisitasnya. Preseden yang ditentukan adalah untuk tipe fase lipofilitik dan hidrofilikutuk selalu berada di pembilang dan penyebut. Misalnya dalam sistem duifase N-oktanol, setelahnya disederhanakan sebagai oktanol dan air. Log Pro per air, log zat terlarut teriniasi oktanol per zat pelarut tak terionisasi air. Koefisien partisi untuk senyawa yang dapat diionisasi disingkat log P diturunkan untuk kasus-kasus di mana terdapat bentuk molekul yang dominan, sehingga seorang harus mempertimbangkan partisi dari semua bentuk, terionisasi dan tidak terionisasi antara dua fase, dan juga interaksi dari dua kesetimbangan. Partisi dan ionisasi M digunakan untuk menunjukkan jumlah bentuk terionisasi untuk bentuk ke-1 sama dengan 1,2 yang logaritma untuk koefisien partisi tersebut. Log didefinisikan dengan cara yang sama seperti bentuk yang tidak terionisasi. Misalnya untuk partisi air oktanol, maka log P ok per air sama dengan log zat terlalu tak terionisasi oktanol per zat terlalu tak terionisasi air. Untuk perbedaan antara hal ini dan koefisien partisi standar tidak terionisasi, untuk yang tidak terionisasi sering diberikan simbol log P. Sehingga ekspresi log P ok per waktu untuk zat terlarut terionisasi menjadi perpanjangan persamaan ini dalam kisaran nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini adalah contoh gambar dari koefisien partisi, di mana suatu kesetimbangan zat terlarut yang didistribusikan antara fase hidrofobik dan fase hidrofilik dibuat dalam alat khusus seperti corong pemisah yang memungkinkan pemisahan sampel dari mana log P atau partisi ditentukan. Di sini, zat hijau memiliki kelarutan lebih besar pada lapisan bawah daripada lapisan atas. Kegunaan koefisien partisi. Koefisien partisi merupakan suatu informasi penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat di dalam tubuh. Pengetahuan tentang nilai P dapat digunakan untuk memperkirakan onset kerja obat atau durasi kerja obat.
atau untuk mengetahui apakah obat akan bekerja secara aktif. Bagian kimia medisinal yaitu ilmu pengetahuan tentang rancangan obat yang rasional melibatkan hubungan struktur aktivitas yang menggunakan koefisien partisi. Dalam persamaan matematika yang mencoba menghubungkan antara aktivitas biologis suatu obat dengan karakteristik fisika dan kimianya. Nilai log P atau koefisien partisi N oktanol air merupakan parameter penting dalam perancangan senyawa obat baru karena sistem N oktanol air merupakan pelarut yang mirip dengan darah manusia. Semakin besar nilai log P, maka dapat digambarkan bahwa keturunan senyawa tersebut di dalam darah manusia semakin baik. Besarnya senyawa yang bercampur antar atau larut dalam oktanol tergantung pada koefisien partisi oktanol atau air atau OA dari senyawa tersebut. Makin tinggi koefisien partisinya menunjukkan bahwa senyawa tersebut semakin bersifat lipofil, artinya semakin mudah terlarut dalam lemak. Sebaliknya, apabila koefisien oktanol atau airnya semakin rendah, senyawa tersebut lebih mudah larut dalam fase air atau disebut bersifat hidrofil. Dengan menghitung besarnya cacahan radioaktivitas dalam fase oktanol dibanding dengan radioaktivitas dalam fase air, dapat diketahui koefisien partisinya. Sedangkan lipofilsitasnya dinyatakan dengan P atau oktanol per air yang sama dengan logaritma dari koefisien partisi oktanol atau air. Lipofilisitas sama dengan log P dalam kurung oktanol di mana P di sini adalah P sama dengan radioaktivitas fraksi oktanol dibagi dengan radioaktivitas fraksi air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naima. Karakteristik fisiko-kimia yang diteliti dan suatu radiofarmaka adalah nilai profilisasi dengan cara menentukan besarannya koefisien partisi radiofarmaka tersebut dalam pelarut nonpolar dan polar, yang dinyatakan dengan log per air. Penentuan koefisien partisi POC per air suatu radiofarma adalah penting untuk mengetahui cara kerja atau untuk mengetahui akumulasi radiofarmaka apabila telah dimasukkan ke dalam tubuh. Senyawa yang mempunyai prok per air tinggi artinya bersifat lipofilik dan sangat mudah menembus lapisan lipid. Sebaliknya, yang mempunyai nilai prok per air rendah artinya bersifat hidrofilik akan sangat mudah diekskresikan melalui ginjal. Hal ini akan mempengaruhi sifat biologis seperti toksitas dan juga akan menentukan efek radiasi terhadap tubuh. Koefisien partisi lipid air dari suhu obat yaitu rasio dari kelarutan di dalam suatu pelarut organik terhadap kelarutan obat tersebut. Dalam air umumnya semakin besar koefisien partisi dan kelarutan obat dalam lipid makin mudah untuk obat menembus membran sel. Di sini adalah gambar difusi di sebelah kiri ada difusi melalui lipid dan di sebelah kanan pembawa atau carrier. Difusi melalui aqueous channel. Ini adalah macam-macam rute gerakan obat melalui membran sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Hubungan koefisien partisi dengan, pertama, drug delivery. Koefisien partisi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh. Setelah obat sampai ke peredaran darah, obat harus menembus sejumlah sel untuk mencapai reseptor, di mana koefisien partisi juga menentukan jaringan mana yang dapat dicapai oleh suatu senyawa. Senyawa yang sangat mudah larut dalam air atau hidrofilik tidak akan sanggup melewati membran lipid untuk mencapai organ yang kaya akan lipid, misalnya otak. Kemudian hubungan koefisien partisi dengan liposom.
Liposom mulai dikembangkan oleh Bang Ham pada tahun 1965 sebagai sistem penghantaran obat. Sejak itu mulai banyak penelitian tentang liposom yang digunakan untuk drug targeted karena sistem ini mudah dimodifikasi. Sistem penghantar obat kanker dengan sistem liposom bertarget merupakan objek utama dalam penelitian liposom karena melalui sistem sistemik tidak hanya bekerja di sel kanker, tapi bekerja di sel lainnya. Pada artikel ini akan mulai dibahas dengan pemahaman tentang formulasi dan evaluasi dari sistem liposom itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.